rekod yang bagus? Baik, sama-sama kita baca doa Rabbi zidni dulu sama-sama ya. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sambil situ aja. Sudah ya? Baik, pertama sekali kita hari ini pada bagian awal. Ya, nggak apa-apa. Nanti diganti. Ya. Baik, pertama sekali kita Ustaz ingin harap kalian kan cukup diam, duduk ya. Mendengarkan penjelasan Ustaz dulu. Ya. Supaya apa yang Ustaz sampaikan kepada kalian semua, kalian mengerti, kalian ingat dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, sehingga nanti menyebabkan kalian mendapatnya pahala Allah Subhanahu dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, hari ini ya ada dengarkan. Ayo udah ya, enggak ada suara ya, perhatikan Ustaznya. Siap, Eko. Perhatikan ya. Oke, perhatikan semuanya ke depan, enggak ada yang lain, enggak ada pekerjaan lain. Sambil mendengarkan Ustaz, enggak ada sambil cerita. Enggak ada sambil diskusi ya. Enggak ada sambil diskusi. Ya, baik. Hari ini banyak orang yang ingin menjadi orang mulia. Kalian mau jadi orang mulia atau tidak? Menjadi orang yang mulia. Begitupun juga Ustaz. Ya, semua manusia pengen dilihat orang baik, pengen menjadi orang yang mulia, pengen diperlakukan dengan baik. Ya, pengen tak kalian dilakukan dengan baik, diperlakukan dengan baik? Pengen sekali. Kenapa? Karena begitulah keinginan terdalam kita. Pengen dilakukan dengan baik, pengen dikasih makanan yang terbaik, dan pengen di lingkungan yang terbaik. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala, ya, kita hari ini pelajaran tentang takwa ya. Menciptakan manusia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Ya. Hanya untuk menyembah Allah. Ada orang yang ingin hidup bahagia tetapi tak mau menyembah Allah. Ada orang yang pengen bahagia tapi sudah beribadah kepada Allah dan mempertanyakan mana kebahagiaannya. Nih perlu diingat apa saja. Ada orang misalnya sedih, lagi ini biasa terjadi gini dalam kehidupan kita. Dia punya harta banyak, ya kan? Punya mobil banyak, punya uang banyak. Tiba-tiba hilang, dicuri, ya kan? Terus tidak terima dengan nasib dia. Tiba-tiba dia jadi melarat, ya kan? Jadi susah. Duit yang banyak tadi hilang, gitu kan? Pekerjaannya jadi hilang semua. Jadi susah. Yang biasanya pakai mobil mewah berubah drastis kehidupan dia, pakai sepeda. Biasanya bajunya harum rapi jadi combang-cambing yang sederhana. Tak terima nasibnya, ya kan? Nah,
Jika yang seperti ini, ya, jika yang seperti ini terjadi pada kita, apakah ini dinamakan kita hidup mulia? Hah? Dari mana kita tahu? Ya, mari kita dengarkan sampai akhirnya. Nah, di saat seperti ini, keadaan yang berubah, perlu diingat apa Ustaz? Ini namanya hidup di dunia. Hidup di dunia. Hidup di dunia itu, hidup di dunia itu, pertama, kalau kita sebagai seorang muslim, cuma ada dua konsepnya. Kalau kita lagi dikasih rezeki yang banyak, kita ngapain? Bersyukur. Kalau lagi kehidupan kita susah, ngapain? Bersabar. Bersabar. Nah, ternyata sangat sulit ketika orang yang terbiasa hidup mewah, hidup senang, diperlakukan dengan baik, tiba-tiba dirubah keadaan dia menjadi orang yang seharusnya bersabar. Itu sangat sulit diterima. Bahkan banyak orang yang melakukan dan bahkan menentang daripada Allah. Kalau ialah Allah itu Tuhan, dulu saya dikasih duit banyak, sekarang tak mau lagi saya beriman, tak mau lagi solat, tak mau lagi zakat, dan tak mau segala macamnya. Ada tak yang kayak gitu? Ada. Ya, ada yang seperti, kenapa? Karena dia merasa yang biasa dia hidup, dia mewah, dimuliakan, tiba-tiba hilang, merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena gagal dalam memahami makna kehidupan. Ya, begitu juga Ustaz. Ada orang kan, oh Ustaz kok enggak jadi orang-orang kaya gitu. Kenapa? Kalian sedih melihat Ustaz yang hidup sederhana kayak gini? Hah? Sedih? Atau biasa saja? Atau pengen kalian Ustaz tu ingin hidup mewah gitu? Atau lebih melarat dari sekarang? Nah, makanya kita harus punya konsep, punya standar yang mesti kita pahami bersama. Apa tadi? Kalau kita dikasih banyak rezeki, kita bersyukur. Kalau kita dikasih rezekinya sedang, kita mesti bersabar. Nah, ilmu bersyukur dan ilmu bersabar itu tidak akan didapat hanya dengan membaca buku. Bersyukur adalah apa itu? Apa bersyukur itu? Menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kembali menyembah Allah. Ya, apa misalnya? Contoh, dikasih duit banyak, rajin sedekah. Dikasih sehat, menggunakan kuat untuk ibadah. Apa lagi? Dikasih mata yang sehat, banyak-banyak membaca Al-Quran. Itu syukurnya. Ada enggak orang yang enggak dikasih apa, ada kenikmatan seharusnya bersabar? Ada atau tidak? Ada. Ada orang yang buta dari lahir lagi, ya kan? Kalau orang yang seperti ini, apa konsepnya? Apakah harus kita kasihani? Hah? Sebagai sesama manusia, kita mesti saling mengasihi. Tetapi dalam konsep kesabaran tadi, mesti dia bersabar. Jangan diajaran, kamu tuh miskin, hina kamu. Enggak kayak gitu. Nah, ada orang yang buta, dalam kesabaran dia bisa menjadi hafiz. Ya. Ada tak orang yang buta jadi hafiz Al-Quran? Banyak. Gimana mereka cara menjadi hafiz Al-Quran? Mensyukuri nikmat Allah yang apa adanya.
Misalnya dengan telinga. Banyak-banyak dia mendengar membaca Al-Quran hingga akhirnya dia hafal. Jadi muliakah atau tidak muliakah seseorang yang dikasih Allah nikmat lengkap? Belum tentu. Belum tentu. Tergantung dia bagaimana dia menggunakannya. Ya, paham? Paham? Nanti saya tanya nanti ini di apa namanya? Di kelas 6 itu Ustadz belajar ini, ngajar sama orang, itu sama kelas 6. Cuma tentang satu hadis Ustaz buat 5 soal tentang itu aja. Hampir tak dapat jawabnya. Kan anda tahu ya kan? Paham ya? Nih nanti saya tanya nih di jawaban kalian di ujian. Jadi jangan sampai nanti lupa. Usah putar-putarin itu soalnya aja gitu. Tahu-tahunya nggak dapat. Nanti kelas 5 yang dapat 100 nanti saya kasih hadiah lagi ya, mau? Nilai tertinggi apa kalian mau kalian? Ustadz mau kasih duit? Oke, boleh. Mau kasih peralatan sekolah? Saya kasih. Kasih uang jajan? Tiket umroh? Doain aja. Ustaz akan kasih hadiah kalian jika Ustaz itu semampu Ustaz. Pak Ustaz, haruskah kita belajar karena hadiah? Bukan kayak gitu. Hadiah itu bentuk penghargaan kalian untuk menyemangati kalian dalam belajar agama. Nih, kita ini belajar agama ini tahu nih. Kalau misalnya ini yang perempuan untung baik semua ya kan, dengar gitu. Boleh gitu ya kok. Misalnya gini. Asal Mulyadi. Misal gini. Kita jadi baik ini anak Ustaz, tak cukup satu harus banyak Ingat ya, jadi baik tidak hanya cukup satu harus banyak-banyak. Kenapa gitu Pak Ustaz? Nih, Ustaz contohkan. Jangan belajar. Andai kan gini. Pernah saya kasih contoh di sini? Pernah saya kasih contoh? Belum ya? Misalnya gini, ada ya dengarkan, ada di antara kita misalnya. Kalau misalnya satu orang, gimana? Kalian misalnya nih lagi belajar di sini. Kalian tinggalkan tas-tas, buku-buku, pena-pena kalian di dalam kelas. Tiba-tiba ada di antara teman-teman kalian yang di sekitar kalian tuh hobi ngambil milik orang. Satu orang aja. Kira-kira aman atau tidak? Kira-kira kalau satu orang masih waspada enggak kita? Sedikit waspadanya. Tapi kalau sampai 5 orang, susah tak ngaturnya? Susah. Makanya kalau jadi orang baik itu perlu banyak sama-sama kita. Jangan cukup untuk menjadi baik dengan diri sendiri. Susah kita jadinya ya. Nah, kembali lagi. Ayo dengarkan, dengar anak Ustaz. Nah, jadi kembali kita ke topik awalnya. Kita pengen jadi orang yang mulia. Begitu senangnya hati kita, begitu senangnya jiwa dan raga kita ketika kita diperlakukan, dimuliakan oleh orang-orang. Apalagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mencipta, sang pencipta langit dan bumi, seluruh alam Tuhan seluruh alam semesta tidak ada Tuhan selain Dia. Tiba-tiba Allah itu memuliakan. Bangga tak? Sangat bangga. Bahkan ya Allah kasih tamsilan orang-orang yang beriman kepada Allah, ya kan? Itu saking berharganya, itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya.
Makanya tadi, sesusah apapun kita hidup di dunia, dengarkan. Sesusah apapun kita hidup di dunia ini, ya kan? Maka anggaplah kita ini makhluk yang mulia selagi kita beriman kepada Allah. Jangan pernah sedih dunia yang tak mau melekat dengan kita. Ya, paham ya? Nah, sudah. Dah paham ya? Kita ini akan berharga kalau kita mau taat kepada Allah. Banyak beribadah kepada Allah. Kan nonton video Ustaz. Ada orang buat video kayak lagi Allah Ustaz. Saya dibuatnya nama Allah Ustaz ada aman ya. Oke, baik. Kita tuntasin dulu ya. Nah, enggak apa, ini mau begitu. Oke, kita tuntasin ya. Ustaz tuntasin dulu pelajaran kita. Nah, tadi sampai mana tadi? Oke, baik. Tidak cukup hanya dengan pengertian saja. Tidak cukup dibaca di buku saja. Kita harus terima. Di sini udah apa namanya? Udah pernah mengalami cobaan yang paling berat? Pernah. Apa itu kira-kira? Yang kalian terasa misalnya? Ya, apa? Ya, tentang keluarga. Ya, keluarga yang kembali kepada Allah. Kalau kita paham konsepnya, kita akan bersabar. Pak Ustaz kemarin, dengar yang laki-laki. Pak Ustaz dulu ada orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Itu Ustaz disuruh baca mimpin Yasin. Itu suara nangis saja keluarga. Saya bilang, ini kenapa bisa seperti itu? Karena gagal paham. Orang yang kembali kepada Allah itu baik atau bukan? Karena kepikiran kita itu nggak baik, makanya menangis, sedih. Nah gini nih, misalnya gini, kalau Ustadz udah kira-kira kalau kita ini semakin tua semakin keren atau semakin tidak? Semakin tidak Ustadz sekarang nih aja yang keren, besok udah enggak lagi. Ya kan? Besok Ustadz kalau udah tua dah pakai tongkat, jalan bungkuk, banyak lupa, makan pun dah minta disuapi, gigi dah ompong, indah tak lagi dilihat. Sudah tidak enak lagi dilihat. Nah, iya, makanya kalau kita kembali kepada Allah itu sudah takdirnya, mestinya kita ikhlaskan saja. Paham? Tinggal kita yang ditinggalkan tetap berusaha untuk taat kepada Allah. Paham ya? Nah, ini tadi yang Ustaz bilang tadi, bersyukur dan bersabar tidak akan sempurna kalau kita tidak mengalaminya. Jangan hanya apa itu bersyukur, menggunakan segala nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah. Tahu-taunya dikasih nikmat tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Apa contohnya? Nih, Ustaz kasih misalnya 10 juta. Kalian lakukan apa misalnya? Main-main kolam renang lah segala macam. Itu bagus atau tidak? Itu namanya Kenapa poya-poya? Karena harta usaha yang kalian habiskan tiada bermanfaat untuk kalian dan juga tiada bermanfaat untuk agama kita dan tiada membawa untuk menambah amal kebaikan. Alangkah lebihnya uang yang banyak tadi itu, ya kan? Misal kalian bawa banyak makanan yang enak, dibeli, bagiin sama orang-orang yang teman dekat kalian. Bagus atau tidak? Bagus. Atau misalnya ada adik kalian pengen dia buku cerita yang bagus, kalian kasih buku cerita yang bagus yang mahal tuh. Bagus atau tidak? Bagus. Kayak gitu seharusnya dalam menggunakan harta. Ya, jadi jangan bangga. Ada orang yang hobinya jalan-jalan saja. Jalan-jalan itu bagus atau tidak? Hah? Bagus atau tidak? Untuk menghilangkan rasa orang yang anak bosan.
Pertama sekali, kalau jalan-jalannya itu, jalan-jalan itu terbagi dua. Ada jalan-jalan yang bagus, ada yang ada orang yang menghilangkan rasa suntuknya jalan-jalan. Pergi dia jalan-jalan ke tempat yang betul-betul menghilangkan dia, menambahkan motivasi untuk beramal lebih baik, bekerja lebih baik, semangat lebih baik. Nampak dah bangunan, besok saya kalau mau buat bangunan, buat bangunan yang indah. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi kalau cuma jalan-jalan sekedar poya-poya, tahu sekedar poya-poya? Iya, maksud itu kan jalan ke sana, jalan-jalan, beli makanan, habis itu tengok-tengok bentar-bentar aja, habis itu pergi lagi ya kan? Habis itu tak ada hal yang baik yang dia lakukan di sana, yang dia lakukan perjalanan, dan setelah perjalanan nggak ada perubahan. Maka itu perjalanan yang sia-sia. Tak perlu yang kayak gitu tuh. Paham ya? Ini salah satu kita ketika kita dikasih nikmat, kita mesti pergunakan nikmat itu untuk bersyukur kepada yang sabar. Sabar. Ya, kalian sabar. Ya, sabar. Kalian nih yang sabar nih yang ceritanya agak sedih sedikit. Kalau kita dikasih uang banyak happy kita ya kan. Tetapi kalau sabar, ya. Apa? Geletak. Tapi jangan cerita ya, gitu aja. Ya. Nah, bersabar. Kalau bersabar ini ceritanya agak sedih. Kenal dengan Nabi Ayub? Apa yang dia kasih? Apa yang diuji oleh Allah kepada Nabi Ayub? Biasa sakit, bukan hanya penyakit anak Pak Ustaz yang dialami oleh Nabi Ayub. Ya. Tak usah banyak-banyak ya, 3 orang aja ya. Banyak kali. Okey ya. Gantian. Bocor. Nanti kita perbaiki ya. Nah, Nabi Ayub boleh. Nabi Ayub itu yang dikasih ujian kepada Nabi Ayub itu bukan hanya penyakit nih. Bayangkan nih, Ustaz. Ya. Nih, Nabi Ayub itu keren atau tidak? Keren lah. Ya, keren Nabi Ayub punya harta yang punya anak yang punya kebun yang keren atau tidak? Keren. Ya, tiba-tiba Allah kasih penyakit kepada Nabi Ayub. Penyakitnya enggak bisa pula Nih. Kita ni aja. Ada keluarga kita sakit, ya kan? Dah berobat ke mana-mana. Beli obat ni, beli obat. Tak jumpa obat. Apa yang biasa dilakukan? Pergi ke mana? Tak cukup pergi berobat yang tak cukupnya pergi berobat ke rumah sakit, pergi nak ke namanya orang boleh nak gitu? Tak apa? Mana sabarnya? Sabar dalam penyakit, sabar dalam kesusahan yang mana? Ya kan? Bahkan sudah sampai menghalalkan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Padahal itu hanya bentuk uji. Paham? Jadi sabar ini sangat sulit. Bahkan orang beribu cara, beribu alasan untuk menghalalkannya. Paham ya? Ada usaha Arab besok. Ya. Usaha Arab besok di kehidupan yang nyata, mulai dari sekarang sampai esok-esoknya. Nah pesannya, kalau kita semua dikasih oleh Allah rezeki yang banyak, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ingat, jangan lupa bersyukur. Andaikan kita semua tidak bisa jadi orang yang hidup mewah, yang serba ada, ya, kita hidupnya susah. Jangan lupa kita mesti bersabar. Paham Pak Ustaz?
Jangan mengeluh dengan ketentuan dan takdir Allah. Bersabar. Bersabar itu artinya apa? Ya, sabar, ditahan, tak perlu diomongkan. Misalnya gini, kalau misalnya aku ini nolomak tak enak hidup susah nih. Kalau kayak gitu namanya sabar atau bukan lagi? Ya, bukan lagi itu namanya apa? Itu namanya iklan hidup susah. Hidup susah. Ada orang itu kan? Padahal dia orangnya mewah. Cuma mencari belas kasihan, pakai baju buruk, ingin mencari belas kasihan. Banyak atau tidak? Banyak, ya kan? Tapi bagus atau tidak? Tidak bagus. Paham ya? Oke, sampai di sini. Yang laki-laki, kalian itu besok. Yang laki-laki ini kalian ini penting memahami agama nih. Ya, yang laki-laki ini tengok. Kalau kalian laki-laki ini nggak paham dengan agama, ya kan? Kalian tak mengerti yang baik dan yang buruk. Apa yang kalian lakukan besok? Menghalalkan segala cara, bagus atau tidak? Enggak selamat kalian besok dunia akhirat. Kemarin ada apa? Gini, ada dia nggak paham di agama. Udah jelas ini kebun orang. Waalaikumsalam. Udah jelas ini tumbuhan punya orang. Ya kan? Berdiri tuh. Orang punyanya di situ. Tahu gimana kalian? Diambilnya tanaman orang tuh. Ditanya sama pemilik tuh, kamu paham enggak apa yang kamu lakukan? Apa dia bilang? Dia bilang sama orang punyanya, mintu sukocinya pak katanya. Itu apa namanya? Kalau kamu ngambil barang orang, itu namanya mencuri. Boleh atau tidak? Itu makanya kita harus paham agama. Ya. Ini ada yang ngambil rambutan sembarangan kemarin. Mulai dari sekarang ni yang laki-laki, ingat. Mulai dari sekarang, kalau ada nampak sesuatu yang bukan hak kalian, kalau kalian pengen juga, pertama minta. Kalau nggak dikasih, beli. Jangan ambil aja. Nggak ada dalil yang membolehkan mencuri. Pak Ustadz, saya pengen kali orang tu pelit, dia kasih dibeli, nak mau dibeli. Kira-kira mati nak kita kalau nak dapat itu? Kalau tidak mati kita, maka belum boleh kita mengambil haknya. Tapi kalau kondisi yang gini, gini nih. Misal Ustaz jadi apa namanya, tukang beras, tukang jual beras. Beras di gudang Ustaz menumpuk. Orang-orang sekepenuhan ini, ya kan, udah nggak ada beras lagi, lapar, udah nggak mau bisa lagi dimasak, buat tanaman-tanaman yang lain langka dan segala macamnya. Satu-satunya makanan itu cuma beras, itulah kondisinya gitu ya kan. Bisa jadi mungkin yang tamannya mungkin diserang hama segala macamnya. Nah, kalau Ustaz melakukan itu, diminta nggak dikasih, dibeli nggak dibeli, itu baru boleh diambil. Paham? Kalau keadaannya darurat. Tapi sekarang kan orang kan salah memahaminya. Darurat selalu saja hidupnya. Misalnya gini, ada orang kaya punya harta melimpah, dia minta sama orang kaya, Pak, minta, nak dikasih. Karena saya beli, nak dikasih juga. Sekarang masalahnya, apakah cuma satu-satunya dia yang punya? Tidak banyak lain yang minta ke yang lah. Jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak paham. Paham ya? Jelas ya? Oke, mulai dari sekarang Ustaz harap semuanya pertama bersyukur,
Kedua, bersabar mulai dari sekarang. Mulailah dalam mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menunggu besok anak Pak Ustaz. Jangan nunggu kelas 6. Jangan nunggu SMA, SMP. Jangan nunggu jadi orang tua gitu. Jangan, mulai dari sekarang. Paham ya? Jangan menunggu semuanya terlambat. Baik, ada pertanyaan tadi. Ada orang yang menjelek-jelekkan agama Islam. Ingat. Nah, untuk orang yang menjelek-jelekkan agama Islam, itu adalah orang-orang yang belajar Islamnya belum sempurna. Kok bisa gitu Pak Ustaz? Nih, Ustaz tanya sama kalian. Ustaz tanya sama kalian. Gak apa-apa. Ustaz tanya sama kalian. Kalian ini belajar Islamnya kan? Ustaz tanya sama kalian. Mana baik sebelum kalian belajar Islam dari sebelumnya atau dari sekarang? Sebelumnya baik atau tidak? Agak kurang baik, lama-lama menjadi gitu pemahaman yang bagus, yang baik. Tapi kalau ada orang mengklaim Islam itu jelek, itu dia masih belum banyak paham ya? Maka kasih dalamnya belajarlah yang bagus gitu. Oke. Untuk orang yang menjelekkan dan dia bukan agamanya agama Islam, itu biarkan saja. Ya, terserah dia mau. Kalau dia mau diskusi, kita jelaskan dari awal agama Islam itu hanya untuk orang-orang yang beriman dan mau menyembah Islam itu rahmat lil alamin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus paham yang namanya Islam ini bukan hanya untuk orang-orang yang beriman saja, tetapi juga untuk seluruh alam, seluruh umat. Nah gini, Nabi Muhammad itu waktu dia jadi pemimpin di Madinah, itu yang dia pimpin itu apakah hanya orang Islam saja? Nah, banyak kok agama yang lain yang ia pimpin. Kenapa? Karena Islam mengatur seluruh. Islam suka tak main bunuh-bunuhan. Islam membolehkan kita tak saling mengejek. Tak boleh, semua ajaran yang bagus. Ya, paham ya? Jadi kalau ada orang yang menjelekkan Islam, baik dari Islam itu sendiri maupun dari yang luarnya, berarti dia belum paham Islam seluruhnya. Paham ya? Jelas ya? Islam itu sangat baik. Sama-sama yang kita ketahui ya. Oke, paham ya? Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Hah? Ngantuk dah? Baik, untuk Ustaz kasih PR saja mau. Kita mau dah boleh istirahat nanti Ustaz. Istirahat ini? Istirahat. Jam berapa kita istirahatnya? Masih lama, 10.40 kita istirahatnya nak Ustaz. Masih ada? Masih lama. Ada sekitar 30 minit lagi. Okey, baik. Untuk tugasnya nih, kalian menulis halaman 86 menulis hadis dan artinya. Kemungkinan nanti hadis ini masuk ke dalam ujian ya. Tengok pengumuman. Di sini. Iya. Yang ini saja halaman yang A. Halaman 86 yang A saja. Apa? Ya. Nah, kita ditulis sebisanya nak Pak Ustaz. Waktu kita masih banyak. Yang mana Ustaz? 86 yang A. Itu dong. Yang mana ini? Ya. Sampai? Bawah aja. Ini. Tulis. Ya. Sampai menghapus. Ya, sampai sini. Okey, baik. Silakan tulis bersama-sama. Ya. 86.
menulis, mendengarkan. Itu sama-sama belajar ya.